Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Satu hari berlalu dengan cepat. Angin malam di Wuzuju selalu suram. Apakah mereka semua tertidur? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri sambil duduk di kamar. Mengandalkan induksi kekuatan jiwa, ini hanya malam hari. Tetapi orang lain benar-benar diam, jelas bersiap untuk tertidur. Hampir sampai di kamar Mu Yingying, mata Mu Yingying terbuka sedikit, dan kemudian matanya yang indah bersinar. Xiaolan, kita akan berhasil kali ini. Setelah kita berhasil, kita akan menyelamatkan saudaraku dan kembali ke kediaman kita sendiri. Kita tidak akan pernah melangkah ke kediaman manusia. Mu Yingying menghadap ke langit biru di depan kristal api suci dari kekuatan api suci perlahan berkata. Leng Buxing, Blue Saint Yanjing sepertinya merasakan kata-kata Mu Yingying, dan segera memancarkan ledakan emosi yang sangat menyenangkan. Ayo pergi, sudah waktunya. 3 hari setelah bencana Doudi seharusnya sudah cukup untuk kompetisi tim. Mu Yingying perlahan bangkit dan berjalan menuju gunung belakang paviliun Fenxiang. Aku tidak tahu apakah dia akan datang. Tepat setelah meninggalkan Wuzuju, Mu Yingying melirik rumah tempat Xiao Yan tinggal. Saat ini, rumah Xiao Yan terang benderang. Di akhir cerita, Mu Yingying tidak berhenti, karena dengan keberadaan Seng Yanjing, ada kekuatan di tubuh Mu Yingying yang siap untuk pergi, dan itu adalah kunci untuk memicu kesengsaraan Kaisar, jadi itu diperlukan untuk menemukan satu tempat yang tenang. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Aduh. Pergerakan di kamar Mu Yingying secara alami tidak bisa lepas dari akal sehat Xiao Yan, lalu Xiao Yan menghela nafas pelan, lalu tidak ragu-ragu, sosok itu menghilang di rumah dalam sekejap, dan tempat yang dikejarnya adalah jejak yang ditinggalkan oleh Mu Yingying dengan sengaja atau tidak sengaja di sepanjang jalan. Pegunungan yang ditempati oleh Burning Incense Pavilion sangat besar, bahkan jika ada keberadaan 3 kuil surga, bumi dan kemanusiaan, pegunungan yang ditempati bukanlah 1/10 dari pegunungan, yang cukup untuk melihat kebesaran pegunungan ini. Gunung di belakang paviliun dupa pembakaran adalah tempat suci bagi beberapa murid untuk mundur dan berlatih kesengsaraan sepanjang tahun. Karena tidak ada yang masuk ke sini sepanjang tahun, dan jaraknya puluhan mil dari 3 balai surga, bumi, dan orang, itu relatif aman. Aku tidak bisa melihat bahwa tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Sesosok bayangan dalam kegelapan berkata perlahan berdiri di atas dahan. Apa yang menarik perhatian Mu Yingying adalah sebuah kolam dengan radius ratusan mil. Kolamnya tidak besar, tapi air di dalamnya luar biasa jernih dan transparan. Di bawah selubung bulan di malam yang gelap, pantulan bulan muncul langsung di air. Apalagi tempat kolam itu berada adalah sebuah cekungan, dengan dasar tengah yang tinggi di sekelilingnya, dan di malam yang gelap, hanya sedikit orang yang akan menemukannya. Tidak seorang pun. Kalau begitu ini dia. Persepsi tubuh Mu Yingying menyebar ke seluruh baskom dalam sekejap, dan dia berkata tanpa merasakan makhluk lain. Mu Yingying perlahan datang ke sisi kolam, dan dengan sedikit gerakan tangan gioknya, dia mengambil sesuatu dari cincin dan menyebarkannya ke air kolam. Dengan injeksi bubuk misterius Mu Yingying, suhu air kolam berangsur-angsur naik. Apakah kamu di sini? Mu Yingying menyelesaikan semua ini, dan kemudian, tanpa khawatir, perlahan menatap langit di atas baskom. Karena pada saat ini, ruang tertentu di atas cekungan sedikit menggeliat, dan jelas ada sosok. Ini benar-benar keras kepala. Xiao Yan perlahan keluar dari ruang, dan kemudian dia bahkan tidak perlu melihatnya, dia berkata tanpa daya kepada Mu Yingying yang duduk di baskom di bawah. Dalam 3 hari, kita harus menerobos kesengsaraan pertarungan Kaisar ini. Melihat Xiao Yan datang, Mu Yingying tidak tahu mengapa, tapi hati yang menggantung di hatinya saat itu akhirnya terlepas. Karena tidak peduli kapan, selama Xiao Yan ada, dia selalu bisa merasakan kedamaian hati, pikiran. 3 hari. Petik 2. Apakah itu akan terlalu terburu-buru? Petik 2. Dan aku belum menembus kesengsaraan Kaisar Dou. Sejujurnya, aku tidak yakin. Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, setelah menelan api suci, kekuatannya telah meroket ke Dou di bintang 6 yang terlambat. Adapun kesengsaraan Doudi dan kekuatan hidup dan mati, Jian Guiying belum melihatnya. Meskipun saya tidak tahu situasi spesifik Anda, tetapi saya percaya akan selalu ada jalan.
Mu Yingying menghibur Xiao Yan dan berkata, 3 hari, seharusnya hampir cukup, bertaruhlah. Saat berikutnya, Mu Yingying berkata dengan tegas dengan mata indahnya yang jernih seperti air kolam. Kamu, seberapa yakin kamu? Xiao Yan perlahan datang ke sisi Mu Yingying, dan kemudian dengan ragu berkata, 5 poin. Mu Yingying menggigit bibirnya. Jelas, bahkan Mu Yingying tidak memiliki kepastian tentang hal semacam ini. 5 poin. Wajah Xiao Yan cukup berat. Jika Mu Yingying hanya yakin 5 poin, aku khawatir tingkat keberhasilannya dari malapetaka kedua adalah. Meskipun dia belum selamat dari apa yang disebut malapetaka Dodi, dari apa yang Long Yi dan Xinyan katakan sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa kengerian hal ini tidak kurang dari dirinya sendiri, sebuah kecelakaan, saya khawatir itu hanya akan berakhir dengan abu. Tetapi dengan kekuatan misterius kolam Kaisar Xuanling di dalam Anda dan saya memiliki 9 poin kepercayaan penuh. Saat berikutnya, Mu Yingying mengangkat wajahnya yang cantik dengan sedikit percaya diri dan tersenyum pada Xiao Yan. Haha, kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan antusias. Terima kasih. Mu Yingying menatap Xiao Yan sebentar, lalu mengeluarkan kalimat. Apakah kamu yakin aku akan datang? Xiao Yan bertanya balik. Aku tidak tahu. Mungkin itu intuisi wanita. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia mengabaikan Xiao Yan dan duduk dengan menyilangkan kaki. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Melihat Mu Yingying dalam keadaan seperti itu, Xiao Yan segera mengerti bahwa ini adalah untuk menyesuaikan keadaan puncaknya dan menghadapi pertempuran kaisar berikutnya di masa depan. Simpan tempat ini dan jangan biarkan siapapun masuk. Suara seperti lonceng perak Mu Yingying terus bergema di baskom. Hal kecil. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, segera mengangguk, dan kemudian terbang ke udara. Saat berikutnya, prasasti inti di tubuh Xiao Yan berputar dengan kecepatan tinggi, dan lingkaran demi lingkaran kekuatan spiritual kuning terus memuntahkan, dan kemudian terus berkumpul di gulungan di tangan Xiao Yan. Dengan fluktuasi panas seperti itu, sepertinya pembangkit tenaga listrik bintang 5 Dodi hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Formasi padat, pergi. Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya, dan gulungan formasi pertempuran yang diukir dengan ribuan prasasti inti di tangannya bergegas menuju bagian atas baskom dalam sekejap. Bum bum bum. Paksaan yang mengerikan itu langsung jatuh dari gulungan formasi pertempuran di tangan Xiao Yan, dan segera berubah menjadi semburan cahaya kuning, langsung mengelilingi cekungan tempat Xiao Yan dan keduanya berada. Sepertinya batas saat ini mungkin 6.000 tanda master besar dari susunan pertempuran. Dengan kekuatan seperti itu, tidak apa-apa untuk berurusan dengan Kaisar Dou bintang 6 atau di bawah pembangkit tenaga listrik, tapi itu tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou bintang 7. Kekuatan spiritual telah meningkat ke tingkat master besar dari formasi pertempuran. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, gulungan formasi pertempuran telah diubah menjadi formasi, menyelimuti cekungan tempat mereka berdua berada. Ada begitu banyak rahasia di Xiao Yan ini. Mu Yingying secara alami merasakan kekuatan tindakan Xiao Yan. Saya khawatir hanya karena tirani formasi ini, jika Mu Yingying tidak mengandalkan kekuatan api suci, mereka telah terjebak di sini untuk waktu yang lama. Mari kita mulai, dengan saya melindungi hukum. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Xiao Yan berdiri di langit, terus-menerus merasakan apakah ada orang di sekitarnya, dan gelombang panas perlahan memancar darinya. Haha, gadis ini benar-benar mulai, aku hanya tidak tahu apa hubungannya dengan Yan Qi. Di kejauhan, di kamar Lao Zhu, matanya perlahan terbuka, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri dengan mengantuk, dia kemudian memejamkan mata dan tertidur. Di baskom yang sunyi, Xiao Yan berdiri di langit untuk waspada, untuk mencegah siapapun mengganggu, seperti untuk Mu Yingying, dia perlahan mengatur napasnya di bawahnya. Bagaimanapun, melampaui bencana bukanlah permainan anak-anak. Jika seseorang ceroboh, konsekuensinya akan terlalu parah, jadi bahkan jika itu untuk meningkatkan peluang sukses, Mu Yingying tidak akan melepaskannya. Huhuhu. Setelah penyesuaian napas Mu Yingying selesai, matanya yang indah, yang telah tertutup rapat, sedikit mengendur dan terbuka. Ini masih sedikit kesadaran penjaga. Mu Yingying sedikit bangkit dan menatap Xiao Yan di langit, merasa sedikit lucu. Karena saat ini tubuh Xiao Yan sedikit miring, seperti timbangan dimiringkan ke satu sisi, yang cukup lucu. Tapi Xiao Yan tidak mengetahuinya sama sekali.
Karena saat ini Xiaoyan, semua perhatiannya tertuju pada prasasti inti kekuatan spiritual dan kehidupan ilahi. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan kekuatan Master Formasi Dou sejak Penatua Zhu mengajarinya cara mengolah kekuatan spiritualnya dan kekuatan api suci menyebabkan kekuatan spiritualnya meroket. Xiaoyan mengetahui bahwa sejak Master Formasi Pertempuran yang kental Xiao Cheng membuat formasi rahasia dengan 6.000 prasasti inti, tampaknya setiap rumput dan pohon di ruang ini dikendalikan oleh Xiaoyan. Ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Anda harus tahu bahwa meskipun ruang ini tidak besar, itu pasti tidak kecil, dengan radius beberapa ratus meter. Xiaoyan berdiri di udara. Di satu sisi, dia menggunakan jejak kekuatan jiwanya untuk memeriksa apakah ada yang mengganggu Mu Yingying. Di sisi lain, dia memusatkan semua perhatiannya pada kekuatan spiritualnya. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita harus mengeluarkan kekuatan yang diserap di dalam tubuh Kaisar Xuanlingpon, dan kemudian menelannya secara langsung. Dengan bantuan beberapa kekuatan api suci, tidaklah sulit untuk datang ke Dou. Kesengsaraan Kaisar. Tapi Seng Yanjing mengatakan kepada saya bahwa pil tidak dapat digunakan dalam bencana ini. Ini benar-benar aneh. Mu Yingying punya rencana di hatinya dan segera menjadi sibuk. Bangun langsung dan datang di sekitar kolam renang. Air kolam saat ini berbeda dari ketika Mu Yingying datang. Mu Yingying baru saja datang ke sini sebelumnya, air di kolam ini sangat jernih, tetapi ketika Mu Yingying menyebarkan bubuk ke dalamnya, air di kolam menjadi keruh, dan bahkan suhunya naik perlahan. Gulu-gulu. Tidak butuh waktu lama untuk air di kolam mendidih, seperti air mendidih. Suhunya sangat tinggi, membawa banyak suhu di baskom. Hal-hal yang diberikan Seng Yanjing kepadaku benar-benar berguna. Mu Yingying tersenyum di sudut mulutnya, dan kemudian langsung melompat. Plop, dengan suara, Mu Yingying langsung masuk ke kolam. Air kolam keruh membuat seluruh tubuh Mu Yingying basah, tetapi di atas tubuhnya, jejak energi kekuningan perlahan-lahan menyebar dari tubuhnya. Apakah ini kekuatan misterius yang diserap di kolam Kaisar Xuanling? Xiaoyan keluar dari negara bagian dan segera menatap Mu Yingying. Pada saat ini, Mu Yingying tenggelam dalam air kolam, hanya dahi di atas Yujin yang terbuka, dan tubuhnya benar-benar basah oleh air kolam yang keruh. Gulu-gulu. Suhu air kolam tidak tinggi, tetapi ada banyak gelembung yang muncul aneh, bahkan Xiaoyan pun merasa aneh. Aku khawatir rahasia wanita ini tidak sederhana. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu di dalam hatinya, roh api suci di Xiaoyan tiba-tiba angkat bicara. Xiaoyan bertanya-tanya, "Hei, jangan bilang tuan muda tidak memberitahumu, bedak yang baru saja ditaburkan wanita ini ke dalam air kolam sangat terkenal." Petik 2. Itu sesuatu seperti katalis. Tapi benda ini hanya bisa dipadatkan ketika kendali api suci mencapai level tertentu. Xinyan berkata perlahan. Api suci. Xiaoyan melirik Mu Yingying di bawah. Rahasia Seng Yan tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Seng Yan memiliki banyak rahasia, dan Anda harus mengandalkan Anda untuk menemukan semuanya. Kata Xinyan dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan mengangguk dan berkata sambil berpikir. Jika itu benar-benar seperti Xinyan, maka kendali Mu Yingying atas Seng Yan ini mungkin masih lebih tinggi dari Xiaoyan. Kamu harus tahu bahwa Xiaoyan adalah pelatih sejati. Apoteker, tidak ada keraguan tentang kendalinya atas api, tetapi kendali Mu Yingying atas api suci ini sebenarnya lebih dalam daripada Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan sedikit bingung. Paksa keluar, dan kemudian pimpin Kaisar Dou Jie, dengan bantuan kekuatan api sucinya sendiri, dan kekuatan misterius untuk menerobos Kaisar Dou Jie. Kata Xinyan. Kekuatan misterius. Xiaoyan secara alami tahu bahwa kekuatan misterius yang dibicarakan Xinyan adalah kekuatan yang mereka rendam dan serap di kolam Kaisar Xuanling. Aku tidak mengambil inisiatif untuk mencarinya, aku mungkin belum dapat menemukannya. Namun, Xiaoyan dengan hati-hati merasakan keberadaan kekuatan apapun di tubuhnya, dan dia tidak tahu kemana perginya kekuatan misterius yang dia serap di kolam Kaisar Xuanling. Sekarang, kekuatan di tubuhmu telah menyatu ketika Anda melahap api suci. Xinyan mengucapkan sepatah kata dengan jijik. Petik 2. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Ngomong-ngomong, jangan berpikir bahwa Seng Yan begitu mudah ditelan. Petik 2. Melahap api suci hanya akan lebih berbahaya daripada api aneh di tubuhmu. Petik 2.
Jadi kamu juga harus menyiapkan hal-hal yang melahap api suci. Harta karun surga dan bumi ditambah bantuan pil obat, kamu memiliki kesempatan untuk mendekati api suci. Adapun menelan atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu, kata Xinyan. Apa? Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Mengapa Anda tidak menggunakannya ketika Anda melahap Fire Heart Tianyan ini sendiri, dan sekarang roh api suci mengatakan demikian. Jangan lihat saya hanya kasus khusus, karena penindasan abadi alien di pegunungan gurun, menyebabkan saya berpisah dari Shen Yanjing, ditambah persetujuan Shen Yanjing dan Tuan sebelumnya, Anda dapat menelan saya dengan mudah. Xinyan ragu-ragu sejenak dan kemudian berbicara. Sungguh, Xiao Yan tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu. Roh api suci benar jika bukan karena Tuan Abadi Yan dan kayu gila ditambah kristal api suci, Xiao Yan pasti akan menghabiskan banyak kesulitan menelan api suci ini. Namun, Xiao Yan merasa bahwa Xinyan ini masih menyembunyikan sesuatu darinya. Karena Xiao Yan selalu merasa bahwa Xinyan ini sepertinya memiliki sesuatu yang tak terlukiskan dengan Xiao Mu, leluhur keluarga Xiao, dan tidak memberitahu Xiao Yan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Sekarang semua bahan obat telah dikumpulkan, seharusnya tidak ada masalah dalam menelan Saint Flame yang berada di peringkat 20 di atas Saint Flame Rod. Hanya saja Nasu Sengdan adalah pil bumi peringkat kaisar peringkat kedua, dan itu masih memiliki banyak tekanan pada saya sekarang. Xiao Yan menganalisis. Adapun 3 hal yang diperlukan untuk melahap api suci, 3 bunga api dan cairan es roh darah, ditambah bahan untuk Su Sengdan, mereka sekarang sepenuhnya siap, tetapi Su Sengdan belum mulai menyempurnakan. Hati-hati, aura di tubuh wanita ini sudah mulai berubah, dan malapetaka harus dipimpin olehnya. Sama seperti Xiao Yan berbicara perlahan di dalam hatinya, Xinyan tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba melihat bahwa ruang puluhan meter di atasnya tiba-tiba menggeliat, seolah-olah beberapa kekuatan mengerikan muncul darinya. Bum bum bum. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, gelombang mengerikan tiba-tiba meletus dalam jarak puluhan meter di sekitar tubuhnya. Xiao Yan mendongak dan melihat bahwa itu adalah petir seukuran kepalan tangan. Neneknya, melihat ini, Xiao Yan buru-buru bangkit dan hanyut. Karena bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini di tahap akhir dari Six Star Doudi, ketika dia merasakan kekuatan petir untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Gulu-gulu. Adapun Mu Yingying di bawah, air di kolam masih keruh, tetapi di depan tubuhnya, massa energi kuning perlahan keluar. Ini masih sedikit. Mu Yingying secara alami merasakan kemurnian kekuatan di kolam Kaisar Xuanling di depannya, tetapi saat ini, masih ada beberapa kekuatan yang tersisa di tubuh Mu Yingying, jadi dia berbicara. Bum bum bum. Guntur dan kilat di atas langit hanya muncul sesaat, dan menghilang seketika, seolah-olah tidak pernah muncul. Apa yang dilakukan guntur dan kilat ini? Xiao Yan perlahan datang ke sisi Mu Yingying, lalu melihat guntur dan kilat yang tiba-tiba menghilang di langit, dan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Tidak, ini. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa kilat di langit telah menghilang, hatinya tidak bisa menahan mati rasa, karena pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa langit telah dikelilingi oleh formasi padatnya, ruang paket, itu bergetar hebat. Sekelompok awan petir dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi diam-diam muncul. Sialan, awan guntur ini. Xiao Yan mengutuk diam-diam, lalu melirik Mu Yingying, yang masih mencoba memadatkan cairan kuning, dan mau tidak mau memancarkan sedikit kesungguhan di matanya. Tidak, saya tidak bisa membiarkan awan guntur ini menembus formasi padat ini, jika tidak, gerakan besar seperti itu kemungkinan besar akan menarik pembangkit tenaga listrik lain di Paviliun Fenxiang, meskipun mereka tidak memiliki niat jahat, tetapi dengan kesombongan Mu Yingying dan sifatnya yang tidak terduga. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung duduk bersila, dan kemudian prasasti inti kehidupan ilahi di tubuhnya terus berputar dengan kecepatan tinggi. Itu tidak cukup. Raungan tiba-tiba muncul dari mulut Xiao Yan. Segera, gumpalan kekuatan aneh berwarna kuning keluar dari tubuh Xiao Yan, menuju formasi padat ke segala arah. Kekuatan prasasti inti kuning baru saja mengenai susunan padat, dan susunan padat yang membungkus ruang cekungan perlahan berhenti bergetar dan perlahan menjadi stabil. 6.300 prasasti inti. 6.600 prasasti inti. Akhirnya, ketika Xiao Yan berkeringat deras, formasi padat akhirnya stabil dan berhenti bergetar.
Awan petir di atas langit juga perlahan memancarkan fluktuasi yang menakutkan, dan kemudian tidak lagi dalam formasi padat melawan Xiao Yan. Area awan terus berkembang, seolah-olah pukulan yang sangat mengerikan sedang terjadi. Apa yang sedang dilakukan Mu Yingying? Xiao Yan melirik Mu Yingying dengan heran, dan mendapati bahwa dia masih berada di kolam tanpa bergerak. Awan guntur di langit juga meluas. Xiao Yan, seorang apoteker, mau tak mau terlihat serius saat melihat Lei Yun seperti keluarga. Keduanya berada di baskom, dan sebelum mereka menyadarinya, 1 hari berlalu dalam sekejap mata, dan banyak hal terjadi di luar paviliun Fenxiang. Setelah akhir kompetisi individu, banyak murid memilih untuk mundur, pertama untuk menghargai pengalaman kompetisi individu ini, dan kedua untuk berkultivasi dengan keras untuk menerobos sebuah dunia untuk mengatasi kompetisi tim berikutnya. Dan hanya 2 hari sebelum dimulainya kompetisi tim, banyak orang di paviliun Fenxiang juga mulai sibuk. Penatuasu, ini tidak adil. Yi kecil di istana manusiamu itu, menurut pendapatku, kekuatannya mungkin tidak kurang dari beberapa tetua. Jika ini membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi tim, itu pasti tidak adil bagi paviliun dupa pembakaran kami. Di dalam kamar Zutua, seorang pria parubaya berkata dengan senyum lambat. Hehe, angin macam apa yang bertiup di sini hari ini? Zutua tersenyum perlahan. Ini bukan karena Suaner, kudengar dia sangat menderita di tangan Xiao Yan di istana manusiamu. Orang yang disebut Zulao sebagai Tuan Istana Bumi adalah ayah dari penyihir kecil. Tuan Istana Bumi, Ling Mengsheng. Kaisar Dou Bintang 9 yang asli, berapa kali dia mengubah Dou Bintang 9? Kaisar tidak diketahui. Penyihir kecilmu telah sombong dan mendominasi begitu lama, dan harus ada seseorang yang merawatnya. Zutua tersenyum perlahan, ini. Semua salahku karena ibunya pergi lebih awal. Aku terlalu menyayangi anak ini. Ling Mengsheng menertawakan dirinya sendiri. Lagi pula, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, keluarga kerajaan Xuanling saat itu. Petik 2 petik 2. Penatuazu berkata tiba-tiba dan sungguh-sungguh. Keluarga kerajaan Xuanling, aku, Ling Mengsheng, berselisih dengan mereka. Setelah kompetisi sekte ini, aku akan mengundurkan diri sebagai kepala istana. Petik 2. Aku akan membiarkan mereka mengembalikan semua barang yang diambil keluarga kerajaan Xuanling dariku. Ling Mengsheng tiba-tiba mengatakan sesuatu yang biadab, dan suaranya menjadi terdistorsi. Oke, mari kita kesampingkan keluhan antara Anda dan keluarga kerajaan Xuanling. Selama Anda adalah salah satu orang saya dari Burning Incense Pavilion, maka tidak ada yang akan berani melakukannya. Sentuh kamu. Zutua juga berkata perlahan, untuk Ling Mengsheng ini, bahkan Penatuasu, cukup patah hati. Lupakan saja, hanya saja Xiao Yi di sini hari ini. Dia harus diberkati dengan api. Elf Bar. Ling Mengsheng tertawa. Ya, petik 2. Kalau begitu jika Xiao Yi tidak berpartisipasi, kita hanya akan memiliki 4 orang di istana manusia kali ini, dan 4 orang tidak dapat menjadi standar untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Zulao tersenyum terkejut. Jelas Zulao tahu apa yang dipikirkan Ling Mengsheng untuk waktu yang lama. Saya berharap Anda mengatakan sesuatu seperti ini. Zulao, apakah Anda lupa Ling Xuan? Petik 2. Zhao ini telah sombong dan mendominasi selama bertahun-tahun, kali ini, biarkan dia sedikit menderita. Ling Mengsheng tertawa. Orang-orang dari Aula Bumi akan membentuk tim dengan orang-orang dari Aula Kemanusiaan. Penatuazu bertanya-tanya. Hal semacam ini bukan untuk mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi sangat sedikit orang yang melakukan ini. Bagaimanapun, orang-orang di Aula Bumi lebih kuat dari Aula orang sepanjang hari. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan sisanya untukmu. Ling Mengsheng juga tertawa. Kamu benar-benar mulai menyerang putrimu sendiri. Zulao mendengar kata-kata itu, dan segera berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, gadis ini telah dimanjakan sepanjang hidupnya, aku harus membalaskan dendam ibunya, jadi dia harus belajar mandiri, kata Ling Mengsheng dengan sungguh-sungguh. Kembalilah, aku akan menangani masalah ini. Penatuazu berkata perlahan. Oke, Ling Mengsheng menjawab dan segera menghilang. Pasti ada pertempuran antara Ling Mengsheng dan keluarga kerajaan Xuanling. Menyelamatkan Yanqi. Pintu masuk ke dunia hantu digabungkan dengan kompetisi tim, yang merupakan masalah besar, kata Zulao pada dirinya sendiri. Jalan,
lalu mengusap dahinya. Tidak apa-apa, kepadatan awan petir ini telah melebihi pil yang saya gunakan untuk memadatkan pil obat. Xiao Yan menatap awan petir di langit, yang sudah lebih padat dari 10 meter di dalamnya, diameter ekspresi bermartabat tiba-tiba muncul dari matanya. Sabu-sabu. Tepat ketika Xiao Yan berseru, Mu Yingying yang masih berada di dalam air segera berdiri, dan cahaya kuning yang menyilaukan dan murni di depannya langsung mengembun menjadi 10 tetes cairan yang mengguncang dunia. Selanjutnya, biarkan aku melihat betapa mengerikan perampokan Dodi ini. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia melihat langsung ke langit, dan wasiat terkuat di dunia tiba-tiba muncul. Mata indah Mu Yingying bergerak sedikit, dan matanya langsung diarahkan ke awan petir yang menakutkan di langit. Bum bum bum. Di langit, awan petir tertutup rapat, dan awan petir ditutupi dengan kekuatan yang menghancurkan langit, seolah-olah jejak kekuatan petir lahir pada saat berikutnya dan akan merobek ruang ini. Bisakah kamu bertahan? Pada saat ini, napas Mu Yingying melonjak ke titik di mana Kaisar Dou Bintang 5 disempurnakan, dan dia hanya satu langkah menjauh dari tahap awal Kaisar Dou Bintang 6. Kamu dapat yakin untuk melewati bencana. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan tertawa keras, dan segera mengaktifkan kekuatan spiritual dan kekuatan api suci di tubuhnya untuk terus mengkatalisasi prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya. Pergi dalam formasi padat, mencoba untuk memperkuat formasi padat. Jika tidak, setelah dihancurkan oleh awan petir yang menakutkan ini, tidak akan ada apa-apa di sini. Yah, terima kasih. Mu Yingying juga tidak pandai berkata-kata, dia menatap Xiao Yan dengan penuh terima kasih, dan kemudian matanya yang indah menjadi berat, dan 10 tetes cairan di ponselnya juga dipegang erat olehnya. Apakah ini Dou Di Jie? Bibir merah Mu Yingying bergerak, matanya tertuju pada awan tebal di atas formasi padat. Meskipun dia bukan seorang apoteker, tetapi mengandalkan nyala api suci di tubuh Mu Yingying dan persepsinya sendiri, dia juga tahu bahwa tempat ini telah disegel oleh Xiao Yan dengan kekuatan khusus. Tapi ini juga ada dalam pikiran Mu Yingying. Bagaimanapun, Mu Yingying tidak benar-benar ingin bergaul dengan manusia, kecuali orang-orang di istana manusia yang membuatnya merasa hangat. Pada saat ini, awan petir berguling dengan keras, dan di antara kilat dan guntur, tampaknya ada guntur dan kilat yang menakutkan, yang menyebabkan ruang menjadi sangat tidak nyaman. Tapi yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah tidak peduli seberapa padat dan menakutkannya awan petir, tidak ada petir menakutkan lainnya yang lahir dari awal hingga akhir. Kesengsaraan Kaisar Dou Bintang 6 memang merupakan daerah aliran sungai yang hanya dilihat oleh Kaisar Dou manusia. Mu Yingying menatap awan petir yang lebat di langit, dan perasaan tidak nyaman menyebar dari hatinya. Ingat ketika saudaraku Du Liuxing Dou Dijiao hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahannya. Bibir Mu Yingying bergerak, dan kemudian dia merasa sedikit sedih. Kakak, suara sekecil itu tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan. Ini bukan untuk menyalahkan Xiao Yan, lagi pula, tempat ini dikelilingi oleh formasi yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Xiao Yan, jadi gangguan apapun dalam formasi padat ini tidak dapat lepas dari persepsi Xiao Yan. Pengalaman hidup Mu Yingying ini benar-benar aneh. Aku hanya tidak tahu seberapa suci saudara laki-lakinya. Seseorang yang dapat menahan kesengsaraan Dou di 6 bintang dengan kekuatannya, aku khawatir dia sekarang selusin Yuan. Xiao Yan berkata sedikit dalam hatinya. Ayo, setelah ragu-ragu sejenak, Mu Yingying minum sedikit, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba meledak, jejak api biru menyerang awan di atas langit dengan kejam. Api biru-biru Mu Yingying, Dou Qi baru saja memasuki awan guntur, dan awan guntur bergerak ke arah di mana Mu Yingying seolah-olah telah diterima. Apakah dia gila? Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat Mu Yingying begitu ceroboh. Jika Lei Yun yang menakutkan ini menembak secara langsung, aku khawatir ledakan itu akan langsung menghancurkan formasi. Tepat ketika dia hendak menghentikannya, dia tiba-tiba mendengar suara Xinyan di tubuhnya. Kamu bodoh, sudah kubilang. Wanita ini sedang mengalami bencana sekarang. Mengapa kamu pergi dan membuat masalah? Xinyan memutar matanya dan bertanya. Dia pertama kali menggunakan energi pendendamnya sendiri untuk menyebabkan awan petir datang, dan kemudian menggunakan energi balas dendamnya untuk menyerang awan petir, untuk membuat awan petir melahirkan bencana guntur yang sesuai, kata Xinyan. Kesengsaraan guntur yang sesuai. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tercengang. Kamu tidak mengerti ini, kan? Tuanku memberitahumu bahwa kultivasi Dou di manusia dibagi menjadi 3 tahap.
Hal semacam itu disebut kesengsaraan kehidupan Kaisar Dou bintang 6, hanya setelah melewati kesengsaraan kehidupan Kaisar Dou bintang 6, tubuh akan lahir kekuatan kelahiran, warnanya putih. Kekuatan kelahiran adalah dibagi menjadi 9 kelas dari rendah ke tinggi, kelas 1 adalah yang pertama, dan kelas 9 adalah yang tertinggi. Hanya dengan cara ini kita dapat terus berlatih, jika tidak, kekuatan akan tetap berada di Kaisar Petarung bintang 5. Tingkat penyempurnaan, tetapi malapetaka kehidupan Kaisar Dou bintang 6 ini tidak begitu mudah untuk dilalui, kata Xinyan agak nakal. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hatinya tenggelam tanpa sadar. Kekuatan hidup ini adalah simbol pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 6. Kekuatan hidup ini jauh lebih tirani daripada ki pertempuran biasa. Petik 2. Tapi saya selalu merasa bahwa ki pertempuran api Anda tidak lebih lemah dari kekuatan kehidupan. Xin Yan melambat pelan-pelan. Masih ada rahasia seperti itu, tapi kali ini aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri perlahan. Jelas, Xiao Yan tidak tahu tentang berita ini. Bagaimana dengan 2 kesengsaraan lainnya? Xiao Yan mengangguk, dan segera menjadi penasaran. Karena Doudi ini memiliki 3 kesengsaraan Kaisar Dou, kesengsaraan pertama ini sangat menakutkan, maka kesengsaraan kedua lainnya mungkin bahkan lebih menakutkan. 3 kesengsaraan Kaisar Dou bintang 6 adalah rintangan, dan itu telah menarik arogansi yang tak terhitung jumlahnya untuk jatuh, tetapi selama Anda melewatinya, Anda dapat berubah menjadi naga biru dan bergerak maju. Malapetaka pertama Kaisar Dou pertama, Kaisar Dou bintang 8 berada pada tingkat kesempurnaan. Ketika Anda melangkah ke 9 bintang Doudi, itu disebut bencana Doudi pada waktu itu. Setelah melewati, kekuatan kematian lahir di tubuh juga dibagi menjadi peringkat 1 hingga 9. Tapi bencana Doudi ini tidak begitu mudah untuk diatasi. Namun, begitu terjadi kesalahan, teror akan musnah di bawah guntur kematian. Tapi selama kamu melewati bencana kematian Kaisar Dou, kamu dapat memasuki Kaisar Dou bintang 9 peringkat 9, dan kemudian melangkah ke dunia baru. Adapun yang terakhir, itu adalah yang paling menakutkan dari Kaisar Dou, 3 kesengsaraan, dan itu juga yang paling menakutkan dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Berani mengambil langkah. Kesengsaraan hidup dan mati Kaisar Dou. Yang disebut kesengsaraan hidup dan mati Kaisar Dou berarti bahwa ketika puncak Kaisar Dou melangkah ke Dou abadi, kekuatan hidup dan mati di tubuhnya harus terintegrasi dengan sempurna, dan lautan Dou Qi harus dipadatkan untuk memadatkan Dou Core, agar berhasil melangkah ke pertempuran abadi. Sebab dan akibat sangat diperlukan. Namun, malapetaka hidup dan mati ini membutuhkan perpaduan sempurna dari kekuatan hidup dan mati, melampaui hidup dan mati. Jika tidak, jiwa akan tercerai-berai dalam perampokan hidup dan mati di dunia besar ini. Batu terbuka perlahan. Kaisar Dou bintang 6 akan mati, Kaisar Dou bintang 8 akan mati, dan puncak Kaisar Dou akan mati. Xiao Yan perlahan mencerna apa yang dikatakan Xinyan. Anak kecil, jalanmu masih panjang. Melihat ini, Xinyan tidak bisa menahan senyum. Jelas ada Feng Jue di tubuh Xiao Yan. Xinyan tidak akan pernah meremehkan potensi Xiao Yan, seperti halnya Xiao Yan. Itu dapat tumbuh ke berbagai tingkat setelah hari-hari yang panas. Sejujurnya, bahkan Xinyan sedikit tergerak. Aku tidak menyangka bahwa budidaya pangkat Kaisar Dou akan sangat merepotkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, jelas bahwa dia sudah berada di tahap akhir Kaisar Dou bintang 6, dan kekuatannya kehidupan belum lahir di tubuhnya untuk waktu yang lama, yang membuat Xiao Yan bingung. Hati-hati, warna petir ini sudah mulai berubah. Xinyan tiba-tiba menyela pemikiran Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah. Xiao Yan mendongak dan melihat gambar warna awan petir di langit berguling dengan keras. Sebelumnya, warna Leiyun masih tidak berwarna, dan kerapatannya sangat menakutkan bahkan Xiao Yan pun bermasalah. Adapun saat ini, warna awan petir di langit terus bergulir, dan dalam waktu singkat, 5 warna telah muncul. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Ini belum berakhir. Xiao Yan dengan santai melirik Mu Yingying di sebelahnya, dan menemukan bahwa mata Mu Yingying sedikit tertutup, kekuatan api suci biru di tubuhnya perlahan-lahan mengelilingi, dan warna awan petir di atas langit terus berjatuhan. Bum bum bum. Warna awan petir di atas langit melonjak menjadi biru, merah, kuning, hijau dan biru, dan warnanya mencapai 5 warna dalam waktu singkat.
Awan petir 5 warna mau tak mau memancarkan kekuatan mengerikan yang membuat kulit kepala tergelitik. Kekuatan ini tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat daripada awan petir yang dihasilkan Xiao Yan saat dia menyempurnakan pil obat. Ini belum berakhir. Mu Yingying merasakan fluktuasi khas dari awan petir 5 warna di atas langit, tetapi dia tidak tergerak, dan bahkan ada senyum di sudut mulutnya. Tentu saja dia tahu bahwa semakin banyak warna yang dimiliki perampokan Dou Diseng bintang 6, semakin mengerikan kekuatannya ketika melintasi bencana, tetapi manfaat dari awan petir yang berbahaya ini tidak dapat disangkal, semakin menakutkan. Setelah melewati bencana kehidupan Dou di bintang 6, tingkat kekuatan kehidupan dalam gas cukup untuk mempengaruhi kunci pertempuran. Wanita ini tidak sederhana. Batu inti batin Xiao Yan melihat awan petir 6 warna di langit, dan tiba-tiba berkata perlahan. Bencana guntur yang mengerikan, aku khawatir dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk mengambil alih. Xiao Yan tidak senang sama sekali, Mu Yingying ini menyegel Sein Yan di tubuhnya, dan pengalaman hidupnya tidak bisa dimengerti, ada terlalu banyak rahasia, mau tak mau mengerutkan kening. Meskipun hubungan antara Xiao Yan dan Mu Yingying tidak biasa, Xiao Yan pasti tidak akan tinggal diam dengan menempatkan siapapun dalam keluarga yang sama di depan Xiao Yan. Meskipun aku tidak begitu tahu, api suci pada wanita ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada api sucimu. Meskipun Xinyan tidak mau mengakuinya, tetapi dengan persepsinya yang tajam, dia juga menemukan beberapa petunjuk darinya. Api suci hati apinya berada di peringkat 35, tetapi api suci di tubuh Mu Yingying jelas dalam keadaan tersegel, dan itu dapat membuat batu hati berfluktuasi bahkan dalam keadaan tersegel, yang cukup untuk menunjukkan bahwa api suci di tubuh Mu Yingying bukanlah masalah sepele. Pada saat ini, di atas baskom, seluruh langit adalah kilat dan guntur, dan warna awan petir masih bergulir. Cekungan itu dikelilingi oleh lingkaran kekuatan kuning, yang terdiri dari prasasti inti yang diringkas oleh kekuatan spiritual Xiao Yan, arai padat. Bum bum bum. Di atas formasi padat, awan petir 6 warna terus bergulir, dan hanya dalam waktu singkat, gelombang fluktuasi mengerikan yang membuat ruang bergetar. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi waspada di dalam hatinya. Awan 6 warna ini, bahkan Xiao Yan di tahap akhir Kaisar Dou bintang 6, cukup sulit, belum lagi kekuatan Mu Yingying, yang hanya berada di kesempurnaan Kaisar Dou bintang 5. Sialan, kehidupan Kaisar Dou bintang 6 yang mengerikan, jika terus seperti ini, aku khawatir sebelum Mu Yingying dapat bergerak, formasi padat ini akan dihancurkan oleh kekuatannya yang menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit dengan susah payah. Lihatlah awan petir 6 warna di atas langit. Susunan padat yang menutupi awan petir 6 warna memancarkan fluktuasi kecil, menyebabkan susunan padat bergetar hebat. 6 warna, tidak cukup. Pada saat berikutnya, Mu Yingying menatap awan petir 6 warna di atas langit, meskipun dia sudah merasakan banyak tekanan dari awan petir, dia masih berkata. Bum bum bum. Pada saat itu, tubuh Mu Yingying meletus dengan api suci biru-biru secara langsung, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan gioknya dan meraung langsung ke arah awan petir 6 warna di atas langit. Sabu-sabu. Hanya dalam waktu singkat, awan petir di atas langit, seolah menerima bimbingan, berubah secara dramatis, dan dalam beberapa napas, warna ketujuh lahir samar-samar. Awan guntur 7 warna, jika wanita ini dapat melanjutkannya, kekuatan kehidupan di tubuhnya pasti akan mencapai tingkat kekuatan kehidupan kelas 7 di masa depan. Kekuatan kehidupan memiliki total 9. Ini akan menjadi pembunuh yang nyata untuknya, kata Xinyan sambil menghela nafas. Mu Yingying ini benar-benar gila. Xiao Yan juga menjadi tenang saat ini, dan kekuatan spiritual dalam tubuh terus-menerus ditransmisikan. Kekuatan spiritual dalam tubuh Xiao Yan yang baru saja melonjak karena kekuatan api suci telah stabil. Huhuhu. Dahi Mu Yingying memancarkan beberapa butir keringat, dan kemudian matanya yang indah bersinar sedikit bermartabat. Dia bisa merasakan bahwa awan petir 7 warna sudah menjadi batasnya, dan jika dia meningkatkan bencananya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Dan begitu bencana guntur ini tidak dapat diterima, apa yang menanti Mu Yingying mungkin menjadi sumber kerusakan langsung. Bertarunglah. Mu Yingying melirik Xiao Yan dengan mata yang indah, dan dia terus mengingat apa yang telah dilakukan Xiao Yan di hutan mayat Yin dan kolam Kaisar Xuanling sebelumnya, dan kemudian dia menggigit gigi peraknya.
Kecepatan mengendalikan biru-biru di tubuh untuk meledak tiba-tiba, dan kekuatan api suci yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung terisi, dan kemudian dengan ganas bergegas menuju awan 7 warna di langit. Susu. Awan petir 7 warna telah muncul di langit untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Mu Yingying, yang mencoba menyelamatkan bencana. Namun, setelah Mu Yingying meledak menjadi nyala api yang menakutkan, awan petir 7 warna tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian di tengah awan petir, kekuatan mengerikan yang mengguncang formasi padat Xiao Yan perlahan-lahan lahir. Ini, petik 2, awan petir warna ke-8. Melihat ini, Xiao Yan mau tidak mau mengecilkan pupil matanya, karena ada batu jantung di tubuhnya. Xiao Yan secara alami tahu bahwa awan petir ini dibagi menjadi 9 warna, tetapi setiap warna tambahan, itu kekuatan adalah peningkatan pengganda geometris. Awan petir 8 warna ini, saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik dari seluruh Suantian-Santian, beberapa dari mereka telah berhasil melewati Kaisar Pertempuran Bintang 5. Jika wanita ini bukan suami yang sembrono, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang benar-benar menakutkan. Pada saat ini, hati Xiao Yan akhirnya merasakan menghadapi Mu Yingying dengan jujur. Hati-hati, awan petir 8 warna ini akan segera terbentuk, dan saya pikir tujuan Mu Yingying adalah kesengsaraan guntur 8 warna. Kata Xinyan dengan sungguh-sungguh. Bencana guntur yang dibawa oleh awan petir 8 warna ini mungkin tidak begitu mudah ditangkap, jadi bagaimana bencana guntur 9 warna berevolusi dari awan petir 9 warna menjadi begitu menakutkan, kata Xiao Yan terkejut. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Hehe, 9 awan petir berwarna, itu keberadaan yang merusak, sedikit jika Anda tidak hati-hati, saya khawatir Anda akan jatuh langsung. Xinyan menjelaskan. Bum bum bum, di atas langit, sudah ada 8 warna. Awan petir 8 warna perlahan-lahan menyeduh, dan dalam waktu singkat, itu berubah menjadi 8 awan petir dengan warna berbeda. Awan petir 8 warna saling melengkapi, membentuk lingkaran besar di atas langit. Awan guntur 8 warna, mata Mu Yingying sedikit terbuka, dan rasa linglung yang belum pernah terjadi sebelumnya lahir dari tubuhnya. Kristal api suci keluar. Mu Yingying sepertinya merasakan kengerian dari awan petir 8 warna ini, dan dia tidak berani mengabaikannya segera. Dia mengangkat bibir merahnya, dan tiba-tiba sebuah kristal biru berbentuk prisma melintas, di tubuhnya tiba-tiba muncul dari tubuh Mu Yingying. Dengan munculnya kristal api suci biru-biru ini, Xiao Yan hanya merasa bahwa ruang ini menjadi lebih gelisah. Di satu sisi, awan petir 8 warna di atas langit, dan di sisi lain, kristal api suci yang menakutkan di tangan Mu Yingying. Kekuatan keduanya terlalu menakutkan. Tekan aku. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan semakin banyak kekuatan spiritual yang besar terus mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, prasasti inti Xiao Yan perlahan mengembun menjadi 6.900. Segera di bawah penindasan terus-menerus Xiao Yan, formasi padat akhirnya stabil, tetapi pada saat ini, Mu Yingying dan awan petir 8 warna di atas langit seperti bubuk mesiu, dan mereka meledak dengan satu klik. Begitu Seng Yanjing mulai, lingkaran kekuatan api suci biru-biru terus memancar darinya, dan kemudian seluruh tubuh Mu Yingying terbungkus rapat. Ayo, Mu Yingying mencibir, tubuhnya tertutup api, seperti ratu api, tersenyum acuh tak acuh pada awan petir 8 warna di atas langit. Bum bum bum. Awan petir 8 warna di atas langit tampaknya diprovokasi oleh Mu Yingying. Segera di tengah-tengah awan petir 8 warna, petir menakutkan yang berisi 8 warna langsung lahir, dan petir 8 warna melintas, dengan kekuatan aneh, turun seolah menghancurkan dunia, dan segera bergegas menuju Mu Yingying di bawah dengan momentum bambu yang patah. Mu Yingying tidak ragu-ragu dalam menghadapi kesusahan guntur 8 warna, karena dia tahu bahwa ini baru permulaan. Segera, Mu Yingying mengangkat tangannya sedikit, dan perlahan mengangkat kristal api suci di tangannya, langsung menghadapi perampokan guntur 8 warna yang datang darinya. Bum bum bum. Perampokan guntur 8 warna baru saja datang 5 kaki dari sisi Mu Yingying, tetapi itu benar-benar mandek, seolah-olah ditekan oleh teror. Kemudian saat berikutnya, kristal api suci di tangan Mu Yingying meledak menjadi api biru yang menyilaukan, langsung menelan kesengsaraan guntur 8 warna. Kontrol Mu Yingying terhadap Seng Yan ini terlalu menakutkan. Xiao Yan yang berada di samping buru-buru mundur agak jauh, dan kemudian terus berkata. Meskipun itu hanya pertarungan,
Tetapi dengan mata panas Xiao Yan sebagai seorang apoteker, tentu saja tidak sulit untuk melihat cara yang digunakan oleh Mu Yingying. Baru saja, Mu Yingying menggunakan kristal api suci sebagai tubuh utamanya, dan menyuntikkan nafas seluruh tubuhnya ke dalamnya. Pada saat serangan kesengsaraan guntur 8 warna, dia melepaskan kekuatan api suci, sehingga mencapai titik di mana kesusahan guntur tidak dapat diserang dan dihancurkan sendiri. Bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan malu dengan teknik api yang dilepaskan pada saat itu, ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk melakukannya. Bum bum bum. Tampaknya dia terprovokasi, dan tampaknya petir 8 warna meremehkan Mu Yingying. Awan 8 warna bergetar hebat, dan gelombang kehancuran perlahan-lahan lahir. Sabu-sabu. Pada saat berikutnya, 3 sinar petir besar meledak dari awan petir 8 warna, dan mereka tiba-tiba menyambar dari awan itu. Meskipun bencana guntur ini menakutkan, untungnya saya memiliki api suci. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, awan guntur 8 warna bukanlah masalah besar. Saya tidak bisa mengatakan bahwa masih ada cairan emas yang tersisa. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya tidak terlalu sulit bagi Mu Yingying yang memiliki api suci, bahkan jika api suci di tubuh Mu Yingying dalam keadaan tersegel. Sisi Lei Yun 8 warna tampaknya memiliki beberapa keraguan ketika dia melihat bahwa serangannya dengan mudah diselesaikan oleh wanita ini pada satu waktu. Di masa lalu, itu sangat menakutkan. Manusia harus mundur dari kesusahan guntur ketika mereka melihatnya. Bagaimana itu bisa ada di tangan wanita ini hari ini, tetapi itu sama mematikannya dengan bermain keluarga. Awan petir 8 warna diprovokasi, dan kemudian dengan keras berkedut dan berputar. Dalam waktu singkat, sesosok besar perlahan melayang keluar dari awan petir 8 warna yang berputar cepat. Apakah roh perampokan terkondensasi dari perampokan guntur 8 warna? Xinyan menatap makhluk besar yang menjulang di atas langit, dan udara dingin memenuhi hatinya. Jieling, Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Yang disebut roh perampokan berarti bahwa ketika awan guntur 7 warna dipicu selama bencana, akan ada peluang untuk dilahirkan. Bentuk roh perampok ini selalu berubah, tetapi tanpa kecuali, perampokan ini roh membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Roh perampokan ini lebih menakutkan daripada bencana guntur yang disebabkan oleh awan petir 8 warna barusan. Kata Xinyan perlahan. Sabu-sabu. Saat berikutnya, awan petir 8 warna di atas langit menghilang seketika, dan makhluk besar diam-diam merangkak keluar dari tempat awan petir menghilang. Dari kejauhan, makhluk perampok itu tingginya ratusan kaki, kepalanya hanya kecil dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya, dan anggota tubuhnya sehat, tetapi semuanya ditutupi oleh sinar cahaya yang aneh, dan guntur 8 warna, dan kilat terus-menerus mengalir dan ditutupi dengan warna peraknya. Di atas tubuh, otot-otot yang kuat di atas tubuh memancarkan kekuatan yang luar biasa. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Para perampok, mati. Makhluk perampok yang diringkas oleh awan petir 8 warna berteriak di langit, dan ruang tiba-tiba berubah, sangat tidak stabil. Pemaksaan roh perampokan yang menakutkan langsung meresapi formasi padat ini, yang membawa banyak tekanan pada Xiao Yan. Karena semangat perampokan ini, saya khawatir hanya dalam keadaan ini, kekuatannya telah mencapai tingkat penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, yang hanya lebih kuat dari Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan mulai memperkuat formasi, perampokan besar di atas langit menjadi lincah. Roh perampokan mendorong tubuh besar dan meledak di Mu Yingying, yang berada di bawah tanah, kecepatan yang menakutkan menyebabkan serangkaian arus petir dan suara angin pecah di langit. Sialan, aku tidak menyangka itu akan menyebabkan perampokan. Ini benar-benar kecelakaan, kata Mu Yingying lembut, dan kemudian nyala api tirani meletus dari kristal api suci di telapak tangannya. Mu Yingying tidak berani mengabaikan, bagaimanapun, semangat perampokan ini adalah kunci keberhasilan melampaui perampokan, jadi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Di tangan batu giok Mu Yingying, kekuatan yang diserap langsung di kolam Kaisar Xuanling telah dipadatkan menjadi 10 tetes cairan emas. Keluarkan. Bum bum bum. Dengan 10 tetes cairan emas di telapak tangan Mu Yingying, tubuhnya yang halus tiba-tiba menjadi gemerlap, seperti koin emas. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, telapak tangan Mu Yingying tiba-tiba meremas, dan energi emas langsung lahir di atas telapak tangannya. Pergi. Bibir merah bergerak sedikit,
dan tiba-tiba Mu Yingying mendorong telapak tangannya ke depan, dan energi emas langsung mengenai Jieling. Ketika Jieling masih bergegas menuju Mu Yingying, dia tercengang oleh pukulan tiba-tiba. Segera ketika energi emas memasuki tubuh, kekuatan besar di tubuhnya dengan cepat melemah. Dalam waktu singkat, kekuatan perampokan hanya ditekan pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 6. Seolah-olah cairan emas yang baru saja dimasukkan Mu Yingying adalah racun, dan kekuatan roh perampokan telah sangat berkurang setelah memasuki tubuh. Hehe, tampaknya kekuatan perampokan ini sebelum perampokan mungkin setinggi Dou Emperor kesempurnaan bintang 6. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini tidak diragukan lagi terlalu kuat untukku sekarang. Tapi pukulan Mu Yingying barusan, secara tak terduga ini sangat mengurangi kekuatan roh perampokan ini. Meskipun roh perampokan pada tahap awal Dou di bintang 6 sangat kuat, Mu Yingying harus memegangnya. Dan kekuatan emas itu seharusnya dia gunakan suci, api untuk menghancurkan Kaisar Xuanling di tubuhnya. Kekuatan misterius di kolam itu kental. Xiao Yan tersenyum perlahan. Hehe, mari kita lihat bagaimana kamu berjuang sekarang. Saat berikutnya, Mu Yingying memiliki senyum menggoda dan berbahaya di sudut mulutnya. Dia bergerak, dan dia tiba-tiba menghadapi roh perampok. Setelah mempersiapkan begitu lama, ini adalah kesengsaraan yang sebenarnya. Xiao Yan juga menyaksikan dengan antisipasi, dan dia juga ingin tahu berapa banyak trik yang dimiliki Mu Yingying ini. Segera setelah roh perampok di atas langit, setelah energi emas memasuki tubuh dan menyebabkan kekuatannya sangat berkurang, ia berteriak di langit, dan emosi marah memenuhi seluruh ruang. Jelas, energi emas yang baru saja membuat marah Mu Yingying, dan selanjutnya akan menjadi pertempuran hidup dan mati yang nyata. Sebuah bencana akan segera terjadi. Dalam formasi padat, ada kekuatan spiritual besar Xiao Yan. Hanya saja Jieling, yang kekuatannya telah berkurang oleh kekuatan misterius Mu Yingying, mengeluarkan suara gemuruh. Jelas, tindakan Mu Yingying benar-benar membuatnya marah. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan misterius yang diserap di dalam kolam Kaisar Xuanling akan memiliki efek mengerikan dalam menekan roh perampok. Jika kekuatan roh perampok ini mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, maka bagiku, aku takut itu adalah ancaman besar, dan bahkan hanya bisa menggunakan kekuatan itu, tetapi kekuatan itu akan selalu menggerogoti keinginanku. Meskipun perampokan tahap awal Kaisar Dou Bintang 6 bukanlah ancaman kecil, itu akan cukup untuk menghabiskan waktu ketika pulih ke puncaknya. Pikir Mu Yingying. Ho ho ho. Jieling mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan kemudian kekuatan guntur dan kilat yang telah diredupkan oleh energi emas di seluruh tubuhnya muncul, tetapi kekuatan petir ini jelas tidak tirani seperti sebelumnya. Sabu-sabu. Kecepatan Jieling sangat cepat, seperti manusia dengan tangan dan kaki, tetapi tubuhnya terlalu besar. Begitu sosok itu bergerak, tinju di tangannya memegang guntur yang menghancurkan langit, dan dia tiba-tiba memotretnya di Mu Yingying. Mu Yingying mengeluarkan kemarahan centil, dan kemudian sosoknya melintas, dengan mudah menghindari pukulan Jieling yang tampaknya menakutkan. Kebijaksanaan Jieling tidak rendah, melihat Mu Yingying menghindari pukulannya sendiri, dia tidak segera bergeming, dan menyerang Mu Yingying sekaligus. Kali ini, Jieling tampaknya telah belajar menjadi pintar, dan tidak menyerang secara langsung, dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan kemudian kekuatan petir di tubuhnya terus menyebar, dan akhirnya perlahan mengembun menjadi bola petir, di depan dadanya. Di atas bola petir, kilat berputar, dan ada beberapa arus listrik kecil yang berkedip terus-menerus. Meskipun arus listrik ini kecil, itu membuat Mu Yingying merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Kekuatan guntur perampokan ini berbeda dari kekuatan guntur dan kilat biasa. Ini sebenarnya mengandung kekuatan penghancur. Jika terkena bola petir ini, saya khawatir itu akan terluka parah dalam sekejap. Mu Yingying sedang tidak enak badan. Meskipun kekuatan roh perampokan ditekan secara paksa ke tahap awal Kaisar Dou Bintang 6 berdasarkan energi emas, tetapi Mu Yingying sendiri hanyalah Kaisar Dou Bintang 5, dan roh perampokan memancarkan langit yang menghancurkan, guntur dan kilat tak terlihat. Mu Yingying tidak punya pilihan selain mengambil tindakan pencegahan. Pergi. Jieling mengeluarkan teriakan pelan, dan kemudian bola petir yang merusak di dadanya tiba-tiba bersiul ke arah Mu Yingying. Bola petir menyapu langit tanpa jejak energi atau fluktuasi, tapi situasi inilah yang menggerakkan Xiao Yan. Tes-tes, kekuatan bola petir ini, bahkan aku harus menggunakan semua kekuatanku,
Jika tidak, jika aku secara tidak sengaja terkontaminasi dengan kekuatan penghancur dari kekuatan petir ini, aku harus menyeret lapisan kulit jika aku mati. Xiao Yan berkata sedikit. Hehe, jangan meremehkan setiap pemilik api suci. Xinyan tampaknya tidak peduli apakah Mu Yingying berhasil atau tidak, karena dalam kata-katanya, kesuksesan Mu Yingying hanya masalah waktu. Karena nyala api suci. Dan hanya Xinyan, roh api suci, yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari api suci. Kekuatan sebenarnya dari Sheng Yan, bahkan Xiao Yan saat ini, tidak dapat sepenuhnya digunakan. Jika dia ingin sepenuhnya melepaskan kekuatan hati api Tianyan Sheng Yan, saya khawatir kekuatan Xiao Yan setidaknya harus mencapai Kaisar Bintang 9 Dou. Lihat, wanita ini harus menggunakan kekuatan murni api suci. Saat berikutnya, bola petir hendak mengenai Mu Yingying, dan kemudian Xinyan berbicara perlahan. Saya awalnya berpikir bahwa dia dapat membantu, tetapi sekarang tampaknya roh perampokan yang diubah oleh awan petir 8 warna ini tampaknya tidak begitu menakutkan. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, busur yang menawan dan berbahaya terpancar dari sudut, dari mulutnya, dan kemudian pupilnya, langsung mengeluarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Pada saat ini, di mata Mu Yingying, biru-biru bercampur dengan jejak api iblis, yang terlihat sangat aneh. Es, beku, sebuah dengusan dingin datang dari bawah bibir merah Mu Yingying dalam sekejap. Saat suara agung Mu Yingying keluar, bola petir yang datang beberapa meter di depan Mu Yingying tiba-tiba berhenti tiba-tiba, dan kemudian api biru terang meledak dari api sucinya di depan dada Mu Yingying. Muncul dari kristal. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Meskipun api ini sangat kecil, ketika api suci biru ini baru saja muncul, Xiao Yan bisa merasakan kedalaman tubuhnya, tidak hanya apakah itu api yang baru lahir yang telah menyatu dengan 23 api yang berbeda, atau kristal api suci dari hati api Tianyan, mereka semua memancarkan aura pemujaan. Sabu-sabu. Begitu Mu Yingying selesai berbicara, lingkaran api biru tiba-tiba menyebar dari bawah kakinya seperti riak. Di mana api yang menakutkan lewat, ruang itu dipenuhi dengan semburan benang es, dan bahkan bola petir yang berisi kekuatan penghancur di depannya langsung membeku dan kehilangan vitalitasnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Jieling juga memperhatikan bahwa Mu Yingying tampaknya telah mengubah penampilannya. Bahkan napasnya tidak tepat, dan dia segera bergetar hebat, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi kekuatan petir yang menyilaukan, tiba-tiba menghadap Mu Yingying. Dan, pergilah. Kecerdasan mental Jieling ini jelas sangat tinggi, jadi pada saat ini, Jieling sudah mengerti bahwa nyala api pada wanita di depannya tidak sederhana, dan kekuatan guntur dan kilatnya sendiri tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun, jadi dia harus menekan dirinya sendiri secara tiba-tiba, segera meledakkan dirinya, mencoba membunuh wanita ini dengan kekuatan penghancur yang mengerikan dari penghancuran diri itu. Roh perampokan belaka juga layak untuk raja ini. Mu Yingying memancarkan pupil biru-biru, dan auranya seperti gunung es, menolak untuk berada ribuan mil jauhnya, dan dia berbicara dengan penghinaan yang kejam. Begitu Mu Yingying selesai berbicara, energi yang meledak sendiri yang dihasilkan oleh roh perampok yang menghancurkan diri sendiri dengan cepat membeku dalam es, dan kemudian menghilang menjadi semburan bubuk. Bahayanya terangkat, saat berikutnya, telapak tangan Mu Yingying langsung memasukkan kristal api suci di tangannya ke tubuhnya. Batuk-batuk, Sheng Yanjing baru saja memasuki tubuhnya, dan pupil Mu Yingying tiba-tiba kembali menjadi hitam pekat, dan bahkan napasnya sedikit lemah. Aneh. Rahasia apa yang dimiliki Mu Yingying ini? Petik 2. Pupil biru-biru baru saja mengejutkan jiwaku. Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Petik 2. Aneh bahwa kekuatan penghancuran diri dihancurkan dalam sekejap. Xiao Yan berdiri di samping, dari awal hingga akhir, sangat tidak berdaya untuk Mu Yingying yang melampaui bencana ini. Karena Mu Yingying ini memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa dia masih datang ke paviliun dupa pembakaran ini? Agak tidak masuk akal. Selain itu, Mu Yingying dengan pupil biru-biru dan Mu Yingying dengan pupil hitam pekat jelas dua orang. Ini adalah pertanyaan di hati Xiao Yan. Sepertinya wanita ini memiliki lebih banyak rahasia daripada yang kukira, kata Xiao Yan perlahan, dan kemudian dia tutup mulut. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan melihat bahwa Mu Yingying berhasil melewati perampokan, dan segera pergi untuk bertanya. Aku baik-baik saja. Mu Yingying duduk bersila di tanah dengan lemah,
dan kemudian batuk dengan keras beberapa kali, jelas keadaan tubuhnya sangat buruk. Ambillah. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu di sini, dan langsung menyerahkan beberapa pil obat kepada Mu Yingying. Murid biru tadi sebenarnya. Mu Yingying mengambil pil obat Xiao Yan dan memakannya langsung, dan kondisi internalnya sedikit membaik. Meskipun saya tidak tahu apa itu, lebih baik menggunakannya dengan hemat. Saya selalu merasa itu bukan hal yang baik. Xiao Yan secara alami tidak mengeksplorasi hobi rahasia orang lain, jadi dia berkata, Ayo pergi. Kompetisi tim sudah dimulai. Setelah berbicara, Mu Yingying berdiri seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan berlari sedikit seperti peri di debu, menghadap Xiao Yan. 3 hari berlalu dengan cepat di tengah kesengsaraan Mu Yingying. Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan gunung belakang dan pergi ke tempat kompetisi tim berkumpul. Tempat kompetisi tim berkumpul sudah mengerikan. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Tanda tanya petik 2. Apa? Ini kuil surga. Dikatakan bahwa di kuil surga, akan ada 5 orang yang bersaing untuk kompetisi, tahu kekuatan kuil surga. Jika mereka berpartisipasi, maka juara pasti hanya mereka. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dalam kompetisi tim ini, kuil surga tiba-tiba mengumumkan penarikannya, hanya menyisakan kuil kemanusiaan dan ini benar-benar aneh. Apa yang kamu lakukan? Saya mendengar bahwa murid-murid yang disebutkan di aula orang itu semuanya disetujui untuk berpartisipasi dalam kompetisi tim ini. Di bawah paviliun dupa pembakaran dan domain surga pembakaran, ribuan murid-murid terus berbicara. Haha, bagaimana menurut kalian tentang kekuatan Xiao Yan? Di antara kerumunan, seorang pria berbaju kain perlahan tersenyum, dan setiap kali Xiao Yan disebut, senyum muncul di sudut mulutnya. Orang ini adalah Li Ji, salah satu dari 3 pemimpin di antara 128 murid bernama Yang Xiao Yan dan 5 lawan ketika mereka pertama kali bergabung dengan Hall of Humanity. Hehe, Li Ji, apakah kamu sudah melupakan tirani Xiao Yan, keberanian untuk menantang kami yang bernama murid tak tertandingi? Di samping Li Ji dengan pakaian biasa, seorang pria besar tersenyum perlahan. Li Ji, jangan lupakan rasa sakit ketika kamu tidak memiliki bekas luka. Sepertinya aku ingat bahwa kamu sengsara saat itu. Li Ji mendengar kata-kata itu, ekspresinya tidak berubah. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa tidak peduli bagaimana Li Ji dan Li Zi bertengkar, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Jelas, hubungan antara ketiganya sangat tidak biasa. Ketiga orang ini adalah 3 murid bernama terkuat di Hall of People. Li Ji, sekarang kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari bintang 5 Dodi. Li Zi, apakah dia mewakili kekuatan murni, dan kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari bintang 5 Dodi. Adapun Zilian pertama di antara murid-murid yang disebutkan, dia telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Do bintang 5 yang menakutkan. Haha, aku sangat menantikan kekuatan Xiao Yan. Kudengar anak ini benar-benar mengalahkan Wang Chen di Hall of Earth beberapa hari yang lalu, yang sangat melegakan. Li Zi berkata pada dirinya sendiri. Anak ini cukup menakutkan. Pada awalnya, kekuatannya hanya dari Do di bintang 4, yang membuat kami tidak nyaman. Sekarang kekuatannya mungkin bahkan lebih menakutkan. Zilian menyapu kerumunan, tetapi tidak menemukan setiap Xiao Yan. Beberapa tokoh hanyalah murid Istana Bumi yang terus-menerus bersorak. Adapun murid Istana Manusia, mungkin hanya ada 1 atau 200 orang. Kekuatan Wang Chen ada di tahap tengah Do di bintang 6. Xiao Yan ini dapat mengalahkannya dengan mudah. Itu berarti anak ini pasti memiliki beberapa petualangan dalam 5 tahun sejak dia meninggalkan aula kemanusiaan. Jika tidak mungkin mengalahkan Wang Chen. Li Ji mondar-mandir. Tapi aku harus mengatakan bahwa anak ini adalah kebanggaan Istana Manusia kita. Kata Zilian, dan segera pergi untuk menghibur murid yang disebutkan di belakang. Apakah kamu membuat kesalahan? Kompetisi tim dan kompetisi pria kering ini jelas merupakan masa makmur dari paviliun dupa pembakaran kita. Bagaimana beberapa murid terdaftar diizinkan untuk berpartisipasi? Aula dasar, beberapa murid sangat tidak puas. Karena meskipun ada ribuan murid di kuil bumi, hanya ada beberapa lusin yang benar-benar memiliki kekuatan tirani. Penyihir kecil ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sepatah kata pun di antara kerumunan, dan kerumunan yang berisik itu segera menjadi tenang. Segera, semua orang mundur dari jalan. Hei, ini benar-benar memalukan,
Tapi siapa yang tahu bahwa kekuatan Xiao Yan tersembunyi begitu dalam. Di samping penyihir kecil Ling Xuan, Wang Chen tersenyum perlahan, karena dengan kekuatannya, tentu saja, tidak sulit untuk dilihat, bahwa murid-murid Istana Bumi di sekitarnya memiliki beberapa ketidakpuasan dengannya. Kakak 5, ayo pergi. Penyihir kecil itu masuk tanpa memperhatikan murid-murid Istana Bumi. Hah, kenapa kamu tidak melihat Xiao Yan di aula kemanusiaan? Penyihir kecil itu baru saja tiba di depan Burning Heaven Territory, dan segera melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Saat penyihir kecil itu mencari dengan perlahan, sejumlah kecil murid aula kemanusiaan yang menyedihkan tiba-tiba mulai bergerak, dan kemudian beberapa sosok yang familiar perlahan-lahan datang ke sisi Li Ji. Hei, bukankah ini kakak senior Li Ji? Mu Feng baru saja tiba dan menyapa Li Ji dengan hangat. Mu Feng dan yang lainnya tidak memandang rendah mereka karena mereka bernama murid, tetapi lebih mengagumi mereka. Karena Mu Feng tahu bahwa murid bernama ini jauh lebih sulit daripada murid resmi. Hanya 3 orang. Li Ji melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya 3 orang yang masuk, dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Kakak laki-lakiku sedang dalam perjalanan. Xiao Yi menjelaskan. Mengandalkan hubungan khusus antara Xiao Yi dan Xiao Yan, Xiao Yi sudah lama mengetahui bahwa Xiao Yan dan yang lainnya sedang dalam perjalanan untuk berhasil mengatasi bencana, tetapi pavilion dupa pembakaran di atas Huasan ini dilarang, jadi itu hanya buang-buang waktu. Kekuatanmu. Saat berikutnya, Zilian yang diam tiba-tiba berkata dengan terkejut. Karena Zilian tahu bahwa kekuatan 3 orang di depannya hanya setingkat Dou di bintang 4 sebelum memasuki Hall of People, sekarang kekuatan mereka benar-benar membuat Zilian merasa tidak berdaya. Hehe, Mu Feng tersenyum perlahan tetapi tidak berbicara. Ngomong-ngomong, bagaimana kompetisi tim ini? Seruling hijau di samping berkata sedikit. Tepat saat seruling hijau berbicara, Li Ji berhenti sejenak, karena Li Ji dan yang lainnya cukup takut dengan racun seruling hijau. Apakah kamu melihat platform taman di atas Burning Tianyu? Aturan kompetisi tim akan dijelaskan di sini sebentar lagi. Li Ji berkata perlahan kepada ketiga Xiao Yi. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku selalu merasa dingin. Xiao Yi tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi hari ini. Di mana orang-orang dari Istana Surgawi? Xiao Yi melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada orang-orang dari Istana Manusia dan Istana Bumi mereka, dan segera membuka mulutnya sedikit. Orang-orang dari Istana Surgawi telah mendengar bahwa mereka telah dikirim untuk melakukan misi, jadi kali ini, dalam kompetisi tim, hanya ada Istana Manusia dan Istana Bumi kita. Kata Zilian dengan suara yang dalam. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Ratusan tongkat. Ketika Xiao Yi mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Istana manusia mereka, bahkan dengan penambahan murid bernama, tidak akan memiliki lebih dari 10 tim yang berpartisipasi dalam kompetisi, yang berarti bahwa lebih dari 90% dari kompetisi tim ini akan menjadi murid Istana Bumi. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Siapa yang akan membiarkan kita memiliki jumlah murid paling sedikit? Petik 2. Tapi tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, ini adalah kompetisi tim 5 orang, yang tidak ada hubungannya dengan yang lain, dan aturan tim kali ini juga masih belum terselesaikan. Tidak ada aturan yang jelas. Zilian sepertinya melihat kekhawatiran Xiao Yi dan segera berbicara. Sepertinya kuil ini pasti akan memenangkan kejuaraan. Xiao Yi perlahan menatap murid-murid kuil tidak jauh, dan menemukan bahwa mata mereka penuh dengan api. Tenang. Tepat ketika semua orang berbicara, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari platform taman di atas Burning Heaven Domain. Suara lapar lelaki tua itu bergema di benak semua orang seperti guntur yang menggelegar. Diam. Suara semangat juang yang kuat di peron taman bergema di bawah seluruh wilayah surga yang terbakar, dan seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak murid perlahan mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang lelaki tua di depan teras Taman Tianyu yang terbakar, diikuti oleh 2 pria parubaya. Orang yang cerdas tahu bahwa sosok di samping lelaki tua itu adalah Xiong Yuan, wakil ketua Aula Balai Bumi saat ini, dan yang lainnya adalah Mu Suzi, wakil ketua Aula Balai Manusia. Karena tubuhnya yang gemuk, Xiong Yuan sering disebut Tuan Gemuk oleh orang-orang di Aula Bumi, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi sangat kuat. Di sisi lain, Mu Suzi adalah orang yang damai, tetapi jika dia bisa menjadi wakil ketua aula, bukankah itu reputasi yang sia-sia? Halo,
Semua murid dari Burning Incense Pavilion. Saya King Lao, Wakil Kepala Istana Surgawi Pavilion Fenxiang. Kompetisi tim ini akan diadakan dan diawasi oleh kita bertiga. King Lao tersenyum perlahan, dan suaranya menyebar ke seluruh alun-alun di bawah domain surga yang terbakar. Apa, Wakil Tuan Istana Surgawi? Ketika orang-orang yang hadir mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba terkejut. Karena di pavilion dupa pembakaran mereka, jumlah murid di kuil Tiandian selalu konstan, dan semuanya berjumlah 7. Jika Anda ingin memasuki kuil surga, Anda pasti tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, tetapi juga pikiran yang teguh dan semangat pengorbanan diri dan sebagainya. Dan semua orang tahu bahwa istana surgawi ini adalah kekuatan sebenarnya dari seluruh pavilion dupa pembakaran. Tidak hanya 7 murid istana surgawi, tetapi juga kekuatan menakutkan dari wakil istana-istana surgawi dan kepala istana. Aku yakin kalian semua tahu hari ini hari apa. King Lao tersenyum dan kemudian berkata kepada murid di bawah. Hari ini adalah kemakmuran terbesar dari pavilion dupa pembakaran saya. Pertandingan tim, kompetisi individu sebelumnya telah berakhir. Banyak murid luar biasa telah muncul dari pavilion Fenxiang saya. Ini adalah hasil kerja keras Anda, kata lelaki tua itu perlahan. Tua dan muda baru saja selesai berbicara, dan ledakan kegilaan tiba-tiba muncul dari bawah. Meskipun kompetisi individu telah membuktikan kekuatan menakutkan banyak orang, tidak ada keraguan bahwa daya tarik sebenarnya adalah kompetisi tim. Juara kompetisi individu hanya bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki pavilion Douji dan bergabung dengan Istana Surgawi, tetapi jika kompetisi tim menang, maka hal-hal yang akan mereka dapatkan adalah gua budidaya tingkat 3, 6 dan 9. Gua terbaik seperti 369 dan 369 adalah manfaat besar dari budidaya. Selain itu, Anda dapat memasuki pavilion Douji untuk mendapatkan keterampilan Dou, yang sangat menarik. Pavilion dupa pembakaran terletak jauh di atas Gunung Hua, dan ada banyak rumor tentang gua budidaya kelas 369 sejak zaman kuno. Konon goa ini terbagi menjadi 9 jenis, 1-9, 1 yang kedua dan 9 yang tertinggi. Ada perbedaan pendapat tentang apa manfaat dari surga gua 9 tingkat dan tanah yang diberkati. Karena semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, izinkan saya menjelaskan aturan mainnya. Tubuh gemuk Xiong Yuan di belakang King Lao melangkah maju sedikit dan tersenyum naif. Saat Xiong Yuan mengambil langkah, para murid di bawah Burning Tianyu merasakan tekanan yang tak terlihat. Kompetisi tim Burning Incense Pavilion dimulai hari ini. Aturan permainan, 5 orang dalam satu tim, kombinasi bebas, tidak ada batasan di Hall of People dan Hall of Earth. Setelah formasi selesai, daftar dan terima kartu tim. Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, 3 warna kartu tim melintas di tangannya. Kartu tim dibagi menjadi 3 level, dibagi menjadi cian, kuning, dan merah. 3 warna mewakili faktor ancaman misi yang berbeda. Cian adalah yang termudah, merah adalah yang paling berbahaya, tetapi hadiah yang paling berbahaya juga cukup kaya. Xiong Yuan selesai berbicara, senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Kartu tim. Mengapa kompetisi tim ini berbeda dari yang sebelumnya? Saya ingat dengan jelas bahwa dalam kompetisi tim sebelumnya, pemenang ditentukan oleh konfrontasi langsung. Mengapa kali ini sangat merepotkan? Para murid di bawah mendengar kata-kata itu dan mulai berdiskusi. Ling Xuan, apakah kamu tahu mengapa kompetisi tim ini seperti ini? Wang Chen, yang dikelilingi oleh banyak murid di Aula Bumi, berkata kepada penyihir kecil itu. Saya tidak tahu, ayah sangat tertutup tentang kompetisi tim ini, dan dia bahkan tidak memberi tahu saya. Ling Xuan memandang 3 orang di atas langit. Sudut mulutnya menunjukkan beberapa ketidakpuasan. Begitukah? Wang Chen segera mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, karena Ling Xuan ini adalah putri berharga dari tuan istana mereka. Karena dia bahkan tidak tahu tentang dia, kompetisi tim ini mungkin tidak mudah. Setelah memikirkannya, dia melihat ke kerumunan, dan saat berikutnya dia melihat beberapa pemimpin murid bernama dan Mu Feng di aula kemanusiaan. Apa yang terjadi dalam kompetisi tim ini? Mu Feng langsung bingung setelah mendengar ini. Kompetisi tim Pavilion Fenxiang ini dulunya adalah konfrontasi tim 5 pemain, tetapi tidak pernah ada yang namanya menerima kartu tim. Li Ji di samping berkata, jelas juga cukup bingung dengan apa yang baru saja dikatakan Xiong Yuan.
Saya pikir kompetisi tim kali ini berbeda dari masa lalu, mungkin karena kompetisi sekte sudah dekat, kata Zillian, yang diam di samping. Adapun konten pertandingan tim ini, itu akan muncul di kartu tim setelah Anda menerima kartu tim. Tapi aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa kali ini kompetisi tim lebih berbahaya daripada yang sebelumnya, dan hadiahnya lebih murah hati. Suara Xiong Yuan terdengar, dan mengumumkan sesuatu di sini. Saat berikutnya, mata Xiong Yuan perlahan menatap sosok di kerumunan di bawah, dan dia terus bergumam, kekuatan anak ini mungkin sebanding dengan beberapa orang tua. Mata Xiong Yuan tertuju pada Xiao Yi, dan Xiao Yi merasa ada yang tidak beres. Batalkan kualifikasi Rendian Xiao Yi untuk kompetisi tim ini. Sebuah paksaan meledak seketika. Bajingan, Xiao Yi mendengar kata-kata itu, menggigit sudut mulutnya dengan erat, menatap Xiong Yuan dengan kejam. Mengenai mengapa dibatalkan, aku yakin kamu tahu. Saat berikutnya, Xiong Yuan tersenyum perlahan. Kamu, Xiao Yi mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba kekuatan api di tubuhnya perlahan dimobilisasi. Kompetisi tim ini memiliki kehadiran saudara Xiao Yan, jadi saya harus berpartisipasi. Batalkan jika kamu membatalkannya. Tepat ketika Xiao Yi hendak keluar untuk meminta pernyataan, sebuah telapak tangan lebar diletakkan tepat di bahu Xiao Yi. Kakak, Xiao Yi berkata langsung ke sosok di depannya tanpa menoleh. Entah kenapa, Xiao Yi selalu memiliki keintiman yang luar biasa dengan Xiao Yan. Jika Anda memasukkannya ke dalam istilah manusia, itu adalah ketergantungan. Saudaraku, aku, Xiao Yi perlahan menundukkan kepalanya, seolah mengatakan sesuatu. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi tim ini, aku masih akan mengambil kembali kejuaraan. Xiao Yan tersenyum perlahan, senyum percaya diri dan berbahaya melengkung di antara sudut mulutnya. Berhasil, seruling hijau di samping menatap Mu Yingying di samping Xiao Yan, dan tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada kekuatan yang menakutkan di tubuh Mu Yingying. Kekuatan itu seperti kekuatan hidup dan mati. Perampokan berhasil. Mu Yingying setuju dengan ringan, lalu menatap ketiga lelaki tua di atas langit. Alasan diskualifikasi Rendian Xiao Yi adalah karena identitasnya yang unik. Tapi sebagai gantinya, aku akan menambahkan satu untukmu. Ling Xuan di panggung tengah Kaisar Dou Bintang 6 di Istana Bumi. Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, ekspresinya menjadi aneh. Apa? Suara Xiong Yuan baru saja jatuh, dan hal berikutnya adalah meledakkan pot. Kakak senior Ling Xuan dari Istana Bumi, kita benar-benar ingin bergabung dengan tim Istana Manusia. Apakah Anda melakukan kesalahan? Kakak Ling Xuan adalah Kaisar Dou Bintang 6 tingkat menengah. Ketika dia bergabung dengan Istana Manusia, dia akan tidak diragukan lagi menjadi orang di Istana Manusia. Sejauh yang saya tahu, selain dari kekuatan tak terduga Xiao Yan, orang-orang paling kuat di aula manusia hanya memiliki kekuatan kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5. Para murid di sekitar Ling tidak puas perlahan. Diam, Xiong Yuan tidak ragu-ragu, dan ketika dia meminumnya tiba-tiba, gelombang tak terlihat tiba-tiba memancar. Bergabung dengan Hall of Humanity. Tim Hall of Humanity sekarang harus terdiri dari 5 orang yang tinggal di Wusuju. Sekarang 1 orang telah dilarang berpartisipasi dalam kompetisi, dan sekarang masih ada 4 orang. Tapi kekuatan Xiao Yan itu mungkin didasarkan pada saya. Saya tidak bisa mengetahuinya. Wang Chen, yang berada di sampingnya, membantu Ling Xuan menganalisis. Anda harus tahu bahwa jika Wang Chen di panggung tengah Dou di Bintang 6 bisa mengatakan kata-kata seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana Xiao Yan berdemonstrasi melawannya di bidang kompetisi. Ling Xuan, bagaimana menurutmu? Xiong Yuan di langit bertanya sambil tersenyum menatap Ling Xuan. Meskipun keputusan ini dibuat oleh Lord of the Earth Palace, penyihir kecil ini masih membuat Xiong Yuan gelisah. Lagi pula, penyihir kecil ini dimanjakan di kuil bumi, jadi akan baik untuk mengirimnya untuk mempraktikkannya, tetapi jika dia tidak setuju, tidak ada gunanya menimba air dari keranjang bambu, juga maksud dari penguasa candi sebagai seorang ayah. 8,1 Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Saya setuju. Bulu mata ramping Ling Xuan terus berkedip, dia berpikir sejenak dan berkata. Meskipun Ling Xuan diperlakukan seperti putri kecil di istana, tetapi ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, dia dengan mudah dibelokkan dari serangannya, dan mengalahkan Wang Chen dengan mudah, membiarkan roh sombong Xuan ini tidak bisa menahan perasaan yang berbeda, menuju Xiao Yan.
Sial, pembuat onar ini. Xiao Yan secara alami dapat melihat bahwa jelas bahwa mereka telah merencanakan Ling Xuan ini untuk diintegrasikan ke dalam tim mereka dengan mendiskualifikasi Xiao Yi dari kompetisi. Karena itu masalahnya, mari kita putuskan hal-hal seperti ini. Kalian semua membentuk tim. Setelah Anda membentuk tim, datanglah kepada saya untuk mendaftar, dan kemudian menerima kartu tim. Adapun konten spesifik dari kompetisi tim, itu semua akan dicatat di kartu tim. Xiong Yuan Sun He tersenyum perlahan. Begitu Xiong Yuan selesai berbicara, kerumunan di bawah perlahan mulai mengalir. Jelas, banyak orang tidak menemukan tim yang cocok. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana dulu. Wang Chenyu melirik adik perempuan kecil di sampingnya, dan tersenyum. Tidak tahu apa yang Ling Xuan pikirkan saat ini, dia mengikuti Wang Chen perlahan. Hehe, kakak Xiao Yan, karena kamu sudah membentuk tim, ayo maju. Di samping Xiao Yan, Li Ji berkata perlahan, dan meninggalkan alun-alun setelah berbicara, menuju kantor pendaftaran. Kakak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Xiao Yi sedikit bingung mengapa Xiao Yan menekannya barusan, tapi Xiao Yi tahu bahwa Xiao Yan tentu punya alasan untuk menekannya, jadi dia segera berbicara. Jangan khawatir, karena kamu tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi tim ini, maka tetaplah di Wuzuju, hanya untuk mengkonsolidasikan kekuatan di tubuhmu. Aku punya firasat bahwa kamu sepertinya akan menerobos, bisik Xiao Yan. Yah, ada sedikit tanda kemajuan, tetapi terlalu sedikit kekuatan yang dibutuhkan. Xiao Yi mengangguk sambil berpikir, dan kemudian berbicara. Xiao Yi juga terkejut, kelahirannya mendapat manfaat dari api aneh yang disatukan oleh Xiao Yan. Hari ini, Xiao Yi berada di tahap kedua peri api. Meskipun kekuatannya telah mencapai tingkat Dou di bintang 8, tetapi jika dia ingin mengambil langkah selanjutnya, dia mungkin hanya bisa menerobos tahap kedua peri api memasuki tahap ketiga untuk terus meningkatkan kekuatannya. Jangan khawatir, kompetisi tim ini, jika ada kesempatan, aku akan membawakanmu sesuatu kembali, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Jika ada hal yang mendesak, panggil saja aku langsung. Dimanapun kamu berada, kakak tertua, aku akan bergegas ke sana. Xiao Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Xiao Yan segera mengangguk. Xiao Yan dan Xiao Yi memiliki beberapa hubungan yang bahkan Xiao Yan tidak tahu. Hubungan itu tidak hanya memungkinkan keduanya untuk sementara memiliki dan menyatu, tetapi juga merasakan hidup dan mati, satu sama lain. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo pergi dan lihat bagaimana ruang itu. Setelah tiga lelaki tua di langit selesai berbicara, mereka menghilang langsung ke langit. Xiao Yan, halo, namaku Ling Xuan. Wang Chen membawa Ling Xuan ke Xiao Yan, lalu Ling Xuan maju selangkah perlahan dan mengulurkan tangannya untuk menghadap Xiao Yan. Halo, Xiao Yan. Xiao Yan sebenarnya tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Ling Xuan ini, tapi sayangnya masih banyak orang di sini. Kebanyakan dari mereka berasal dari istana mereka, jadi tanpa daya mengulurkan tangannya ke Ling Xuan sebagai baik Xuan memegangnya. Sabu-sabu, tangan giok kecil Ling Xuan baru saja memegang telapak tangan Xiao Yan, dan tiba-tiba merasakan napas panas dari telapak tangan Xiao Yan. Apa sebenarnya yang ada di tubuh Xiao Yan, mengapa kekuatan api begitu menakutkan? Ling Xuan terus memikirkannya di benaknya. Jelas, dengan visi dan status Ling Xuan, dia secara alami membaca banyak orang, tetapi dia belum pernah melihatnya, sebelumnya dengan kekuatan api yang sangat besar dari Xiao Yan. Wanita ini benar-benar ingin menyelidiki tubuhku. Xiao Yan segera menemukan sempoa kecil di hati Ling Xuan, dan segera mengerutkan kening, tetapi menghilang seketika. Karena Anda ingin menyelidiki, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Saya ingin kekuatan Anda di tahap tengah Kaisar Dou bintang 6 sekarang untuk dapat menahan ombak. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, dan kemudian dia tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Ling Xuan bergerak. Junior Sister Ling Xuan, sudah waktunya untuk melepaskan. Wang Chen di samping tidak tahu bahwa Ling Xuan sedang menjelajahi tubuh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan dan Ling Xuan memegang tangan mereka sebentar sebelum melepaskannya, buru-buru berkata. Batuk-batuk-batuk. Ling Xuan mendengar kata-kata itu, lalu batuk beberapa kali karena malu, dan kemudian perlahan melepaskannya. Kamu sangat kuat, Ling Xuan berkata kepada Xiao Yan, mengubah senyum hipirnya. Ayo pergi, ayo mendaftar untuk menerima kartu tim terlebih dahulu.
Xiao Yan tampaknya sepenuhnya mengabaikan kata-kata Ling Xuan, dan kemudian perlahan berjalan ke arah yang berlawanan. Kamu berpura-pura menjadi apa? Suatu hari aku akan menendang pantatmu dan membiarkanmu pamer di depanku. Melihat Xiao Yan dan mereka berempat perlahan pergi, Ling Xuan segera mengikuti dengan kaki yang menghentak. Hehe, kapan temperamen adik perempuan junior ini menjadi begitu baik? Sepertinya Xiao Yan ini benar-benar musuh bebuyutannya. Berharap dia tersingkir, maka kali ini para elit di aula bawah tanah kita bergabung. Saya khawatir tempat pertama akan menjadi milik kita. Pada saat itu, keterampilan bertarung dan tanah yang diberkati dari Gua 9 tingkat akan jadilah milik kita. Jika kita bisa memasuki tanah terberkati dari Gua 9 tingkat, aku tidak bisa mengatakan kekuatanku. Itu akan maju dengan pesat. Melihat Ling Xuan pergi, Wang Chen segera berkata dengan gembira. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dari sini untuk menemukan timnya. Adapun elit istana bawah tanah yang disebutkan Wang Chen, dia tidak perlu memikirkannya. Tidak diketahui, pertunjukan yang benar-benar bagus harus dimulai sekarang. Setiap murid memiliki kesadaran seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.